Salam jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Kolose 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25 dengan tema memperbaharui komitmen. Komitmen adalah persetujuan atau kesepakatan bersama antar dua pihak. Pertanyaannya bagi kita, komitmen apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Apakah komitmen yang sedang kita bangun berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan? Komitmen dalam hubungan pekerjaan, komitmen dalam hubungan pernikahan, dan hal yang lainnya. Tahukah kita bahwa komitmen itu bisa gagal? Komitmen itu bisa rusak ketika salah satu pembuat komitmen itu menjadi tidak sepakat. Situasi, kondisi, waktu bisa merusak kesepakatan yang telah dibuat. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita untuk memperbaharui komitmen kita setiap hari. Komitmen apa harus kita perbaharui? Berdasarkan Kolose 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25, ada dua hal ingin saya bagikan buat jemaat sekalian. Hal yang pertama yaitu komitmen harus kita perbarui dengan Tuhan. Komitmen seperti apa? Komitmen untuk kita hidup sebagai manusia baru. Dalam Kolose 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa ciri manusia baru itu yang pertama, manusia baru itu dia akan mematikan dalam dirinya segala yang duniawi. Manusia baru dia akan membuang dan menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang ketiga, manusia baru memiliki pengetahuan yang terus-menerus diperbarui untuk mengenal Allah dengan benar. Ciri-ciri ini harus kita miliki dalam hidup kita, itu ciri manusia baru. Manusia tinggal di dunia, hidup di dunia, tapi kita tidak hidup seperti orang dunia. Kita tidak hidup serupa dengan dunia. Tetapi yang Kristus mau dalam hidup kita, yang perlu kita renungkan, yaitu kita harus mematikan segala hal yang duniawi dalam hidup kita. Kita harus membuang gaya hidup lama kita. Dan tentunya kita harus terus memperbarui pengenalan kita akan Kristus. Dan hal itu tentunya hanya bisa dapat didapatkan ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Hari ini dengan jelas Kolose 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 mengajar kita semua untuk memperbaiki komitmen kita dengan kita hidup sebagai manusia baru. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, hal yang kedua untuk kita memperbaiki komitmen kita, bahwa komitmen itu tidak hanya berhenti ketika kita menjadi manusia baru yang berkarakter Kristus, tetapi kita juga harus dapat mewujudkan kehidupan baru kita itu melalui sebuah pembuktian, melalui perbuatan kita. Hal yang paling sederhana yang ingin kitab Kolose sampaikan bagi kita dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-25 itu bukti kita sebagai manusia baru, yaitu memiliki hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Banyak hal yang dapat kita buktikan dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Tetapi hal yang paling sederhana yang ingin saya ajak kita renungkan yaitu bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Hubungan seperti apa yang harus kita baharui di dalam hubungan kita dengan keluarga? Kolose 3 18 sampai ayat yang ke-25 mengajak kita dalam sebuah hubungan rumah tangga antar suami, istri, orang tua, anak. Kita semua memiliki peranan, fungsi, tugas kita masing-masing.
Sebagai istri kita harus tunduk pada suami, sebagai suami kita harus mengasihi istri, sebagai anak kita harus mentaati orang tua, sebagai bapak kita tidak boleh menyakiti hati anak-anak kita, sebagai seorang hamba kita harus taat kepada Tuhan kita. Dan kita harus melakukannya semuanya itu bukan supaya kita dikenal oleh suami, istri, orang tua, anak. Kita melakukan itu supaya kita dikenal oleh Tuhan. Itulah bukti bahwa kita adalah ciptaan baru, manusia baru, yang mencari perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di dunia. Yang hidupnya segambar dan serupa dalam karakter Kristus, yang mematikan seluruh hal-hal yang duniawi dan menanggalkan cara hidup yang baru. Dua hal ini sangat penting untuk kita renungkan. Di masa-masa pandemi ini, betapa pentingnya kita terus memperbaharui komitmen kita sebagai orang percaya untuk kita tetap hidup sebagai manusia baru, sekalipun situasi dan kondisi tidak berpihak kepada kita. Resesi di depan mata, pandemi yang entah kapan berhenti, kesulitan-kesulitan hidup yang mulai dirasakan oleh orang. Tapi kalau kita telah sepakat dengan Tuhan dalam hal ini, untuk kita mau hidup sebagai manusia baru, dan kita membuktikannya dengan kita menjalin hubungan yang baik di antara keluarga kita, maka saya percaya kita pun bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Tuhan mengajak kita memulai dari orang-orang terdekat kita, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan keluarga kita. Kalau itu kuat, maka untuk hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain, dengan orang yang tidak percaya, pasti akan lebih solid. Komitmen atau hubungan itu perlu dibina, perlu dirawat, perlu dibaharui. Dasarnya itu kasih, seperti yang diajarkan dalam Kolose 3. Kasih Kristus. Doa saya biarlah damai Kristus dalam segala kekayaannya memampukan kita untuk terus-menerus memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Dan itu dapat juga nyatakan dia perbuatan baik kita dalam hubungan kita dengan keluarga. Lakukanlah semuanya ini seperti untuk Kristus. Lakukanlah semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.